Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Yang terhormat Bapak Nur Irwansyah MPD selaku dosen pengampu mata kuliah membaca dan teman-teman semua yang saya banggakan. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Delika Aprilia dengan nomor NPM 202121500174. Di sini saya akan mempresentasikan atau memaparkan materi yang berjudul Pembelajaran Membaca Pemahaman dalam Gamitan Pendidikan Karakter. Pengertian membaca pemahaman. Membaca secara sederhana adalah proses membunyikan lambang bahasa tertentu. Dalam pengertian ini, membaca sering disebut membaca nyaring atau membaca permulaan. Tarigan pada 2008 mengemukakan membaca pemahaman atau reading for understanding adalah jenis membaca untuk memahami standar-standar atau norma kesastraan, resensi kritis, drama tertulis, dan pola-pola fiksi dalam usaha memperoleh pemahaman terhadap teks. Adapun faktor-faktor yang terlibat dalam pemahaman. Yang pertama membaca teks dan konteks. Beberapa indikasi membaca pemahaman yang harus tercapai adalah 1. Melakukan. Pembaca memberikan respon secara fisik terhadap perintah membaca. 2. Memilih. Pembaca memilih alternatif bukti pemahaman, baik secara lisan maupun tulisan. 3. Mengalihkan. Pembaca mampu menyampaikan secara lisan apa yang telah dibacanya. 4. Menjawab. Pembaca mampu menjawab pertanyaan tentang isi bacaan. 5. Mempertimbangkan. Pembaca mampu menggarisbawahi atau mencatat pesan-pesan penting yang terkandung dalam bacaan. 6. Memperluas. Pembaca mampu memperluas bacaan atau minimalnya mampu menyusun bagian akhir cerita, khusus untuk bacaan fiksi. 7. Menduplikasi. Pembaca mampu membuat wacana serupa dengan wacana yang dibacanya. Menulis secara berdasarkan versi pembaca. 8. Modeling. Pembaca mampu memainperankan cerita yang dibacanya. 9. Mengubah. Pembaca mampu mengubah wacana ke dalam bentuk wacana lain yang mengindikasikan adanya pemrosesan informasi. Selanjutnya, prinsip-prinsip pembelajaran membaca pemahaman. Brown pada 2001 mengemukakan bahwa untuk mencapai keberhasilan dalam pembelajaran membaca pemahaman, perlu diperhatikan beberapa prinsip dasar mendesain pembelajaran membaca pemahaman. Adapun beberapa prinsip dasar tersebut adalah sebagai berikut. 1. Yakinlah bahwa kita tidak mengabaikan pentingnya merumuskan tujuan pembelajaran membaca secara spesifik. 2. Guna teknik atau strategi pembelajaran membaca yang mampu membangun motivasi intrinsik siswa. 3. Perhatikan keaslian, kesesuaian dengan konteks siswa dan keterbacaan wacana yang kita pilih. 4. Terapkan strategi membaca yang paling tepat untuk setiap bahan bacaan. 5. Terapkan model baca interaktif selama proses pembelajaran membaca. 6. Laksanakanlah prosedur pembelajaran membaca dengan membaginya ke dalam 3 tahapan, yakni tahap prabaca, tahap membaca, dan tahap pasca baca. 7. Gunakan prinsip strategi membaca pemahaman berikut dalam pelaksanaan proses pembelajaran. A. Identifikasikan tujuan baca secara jelas dan nyata. B. Gunakan teknik membaca dalam hati yang efisien, serta gunakan kecepatan membaca yang fleksibel. C. Gunakan strategi membaca skimming untuk menemukan ide pokok bacaan. D.
Gunakan strategi membaca scanning untuk menemukan informasi khusus atau penjelas. Gunakan peta konsep untuk mempermudah pemahaman bacaan. F. Gunakan tebakan untuk mendefinisikan kata yang belum diketahui maknanya. G. Analisislah lebih lanjut kata atau kosakata yang belum pernah dipahami tersebut. H. Bedakan antara makna literal dan makna implikatif. I. Tandai penanda wacana yang menandakan keterhubungan antara ide satu dengan ide lainnya. 8. Kembangkanlah aspek-aspek evaluasi untuk menguji keberdayagunaan teknik atau strategi baca yang dipilih. 9. Lakukan penilaian, baik penilaian proses maupun penilaian kemampuan membaca. Brown, McLaughlin, dan Allen pada Rahim 2008 mengemukakan prinsip-prinsip membaca yang didasarkan pada penelitian yang paling memengaruhi pemahaman membaca. Ialah seperti yang dikemukakan berikut ini. 1. Pemahaman merupakan proses konstruktivis sosial. Menurut Andersen, pada Rahim 2008 mengemukakan bahwa kaum konstruktivis, yakni bahwa siswa membangun pengetahuan dan menghubungkan pengetahuan dengan pengetahuan yang telah diketahuinya. Dalam membaca, konsep ini direfleksikan pada perkembangan belajar yang didasarkan skema, yang meyakini bahwa belajar terjadi apabila informasi baru diintegrasikan dengan apa yang diketahui. Seorang siswa yang mempunyai lebih banyak pengalaman dalam suatu topik tertentu lebih mudah membuat hubungan antar apa yang diketahuinya dengan apa yang akan dipelajarinya. 2. Keseimbangan kemahiraaksaraan adalah kerangka kerja kurikulum yang membantu perkembangan pemahaman. Kemahiraaksaraan merupakan kerangka kerja kurikulum yang memberikan kedudukan yang sama antara membaca dan menulis, serta mengenal pentingnya dimensi kognitif dan afektif kemahiraaksaraan. 3. Guru membaca yang profesional atau unggul memengaruhi belajar siswa. 4. Pembaca yang baik memegang peranan yang sangat strategis dan berperan aktif dalam proses membaca. 5. Membaca hendaknya terjadi dalam konteks yang bermakna. 6. Siswa menemukan manfaat membaca yang berasal dari berbagai teks pada berbagai tingkat kelas. 7. Perkembangan kosakata dan pembelajaran memengaruhi pemahaman membaca. Blachowicz dan Fisher pada Rahim 2008 mengidentifikasikan 4 petunjuk guidelines untuk pengajaran kosakata. 1. Siswa hendaknya diperkenalkan secara aktif dalam memahami kata-kata dan dihubungkan dengan strategi-strategi. 2. Belajar kosakata hendaknya sesuai dengan selera atau keinginan siswa. 3. Siswa diajarkan mengakrabi kata-kata. 4. Siswa harus mengembangkan kosakatanya melalui wacana-wacana yang diulang penggunaannya dari berbagai sumber informasi. 8. Pengikutsertaan adalah suatu faktor kunci pada proses pemahaman. Teori pada Rahim tahun 2008 menggambarkan proses berpikir harus terlibat ketika membaca. Oleh karenanya, siswa harus menjadi bagian dari cerita. 9. Gunakan strategi dan keterampilan membaca pemahaman yang bisa diajarkan yang mencakup sebagai berikut. A. Peninjauan. Mengaktifkan latar belakang pengetahuan, memprediksi, dan menyusun tujuan. B. Membuat pertanyaan sendiri. Membuat pertanyaan untuk memandu pembaca. C. Membuat hubungan. Menghubungkan membaca dengan dirinya sendiri,
teks, dan lain-lain. D. Memvisualisasikan. Menciptakan gambaran secara mental sambil membaca. Mengetahui bagaimana kata-kata menjadi kalimat bermakna. Memahami kata-kata melalui perkembangan kosakata yang strategis. Mencakup penggunaan sintaksis yang memberi petunjuk makna kata untuk menemukan kata-kata yang tidak dikenal. F. Memonitor atau menanyakan. Bisakah dipahami serta memperjelas dengan mengadaptasi proses strategi untuk mengakomodasi tanggapan. G. Meringkas, menyintesiskan gagasan-gagasan yang penting. H. Mengevaluasi, membuat pertimbangan-pertimbangan. 10. Penilaian yang dinamis menginformasikan pembelajaran membaca pemahaman. Penilaian merupakan koleksi data serta nilai tes dan catatan-catatan informal untuk mengukur hasil belajar siswa. Sedangkan evaluasi adalah interpretasi dan analisis dari data. Selanjutnya, keterpaduan prosedur pembelajaran membaca pemahaman dengan pendidikan karakter. Hadley pada tahun 2001 secara garis besar menyarankan prosedur pembelajaran meliputi tahapan-tahapan sebagai berikut. Yang pertama, tahap prabaca, yakni tahapan yang dilakukan siswa sebelum membaca. 2. Tahap baca, yakni tahap inti kegiatan pembelajaran membaca. 3. Tahapan pasca baca, yakni tahapan akhir yang dilakukan untuk membuktikan pemahamannya atas hasil kegiatan baca yang dilakukannya. Suyanto pada Samani Darharyanto pada tahun 2012 mengemukakan 9 pilar pendidikan karakter. 9 pilar ini pada dasarnya berisi nilai-nilai karakter yang harus dikembangkan dalam diri selama proses pembelajaran ataupun di luar proses pembelajaran. Dalam hemat menulis, ke-9 pilar pendidikan karakter dapat pula diinternalisasikan melalui pembelajaran membaca pemahaman yang baik. Ke-9 pilar pendidikan karakter tersebut adalah 1. Cinta Tuhan dan ciptaannya. 2. Kemandirian dan tanggung jawab. 3. Kejujuran dan diplomatis. 4. Hormat dan santun. 5. Dermawan, suka tolong menolong, dan bekerja sama. 6. Percaya diri dan pekerja keras. 7. Baik dan rendah hati. 8. Kepemimpinan dan keadilan. 9. Toleransi, kedamaian, dan kesatuan. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.